Database Administrator atau DBA. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA, yang memiliki tanggung jawab dalam yang pertama yaitu mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua yaitu menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengolahan data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data. Hierarki data ada 6. Yang pertama yaitu bit. Bit adalah unit terkecil dari data. Bit ini menggambarkan sinyal 0 dan 1, di mana 0 berarti tidak ada arus listrik dan 1 ada arus listrik. Yang kedua yaitu byte. Byte adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga yaitu field elemen data atau data elemen adalah kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata ataupun angka. Yang keempat yaitu record. Record merupakan kumpulan dan field-field yang secara logika berhubungan. Yang kelima yaitu file. File-file adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Dan yang keenam yaitu database. Database adalah kumpulan dari data-data yang tersimpan dalam file-file. Media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam dua media penyimpanan, yaitu dalam media penyimpanan utama atau main storage media dan media penyimpanan kedua atau tambahan atau juga sekunder yaitu secondary storage media. Media penyimpanan utama umumnya bersifat volatil, artinya akan hilang saat listrik sebagai sumber energi tidak ada. Yang pertama yaitu media penyimpanan data. Secara sekunder terdiri dari media penyimpanan untuk data secara berurutan. Melalui media ini, record-record data akan dibaca dengan cara yang sama, yang memungkinkan pemakai untuk membaca data dalam urutan yang diperlukan, tanpa harus memperhatikan bagaimana penyusunannya secara fisik dari media penyimpanan data tersebut. Yang kedua yaitu media penyimpanan berurutan, pita magnetik. Pita magnetik terbuat dari plastik, bercampur zat tertentu, dan sebagian besar terbentuk seperti kaset. Data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit. Yang ketiga yaitu mengupdate file data pada pita magnetik. Proses memperbaharui file ini disebut pemeliharaan file yang meliputi penambahan record baru, penghapusan record lama, dan mengubah atau memodifikasi record lama yang ada. Yang keempat yaitu media penyimpanan secara langsung, DASD. DASD media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan. Yang kelima yaitu membaca dan menulis data pada DASD saat data akan dibaca atau ditulis pada disk. Peralatan akses atau access arm harus berada pada posisi yang tepat dan read-write head dalam kondisi aktif. Yang keenam yaitu menentukan alamat record dengan hashing. Menentukan alamat record dengan menggunakan hashing muncul karena menentukan alamat dengan sekuensial memberikan akses yang lama. Sedangkan dengan menggunakan cara akses langsung,
sulit menentukan nomor record tertentu yang berhubungan. Yang ketujuh yaitu menentukan alamat record dengan menggunakan urutan yang diindeks. File dapat disusun urutannya dengan menggunakan indeks. Melalui metode ini, record-record dicatat pada piringan secara berurutan. File-file indeks yang berisi kunci-kunci record disimpan dalam file yang terpisah. Dan yang kedelapan yaitu masalah pada organisasi data tradisional. Masalah pada database tradisional adalah data rangkap dan tidak konsisten, kesulitan dalam mengakses data, data terisolasi, data sulit diakses secara bersamaan, masalah keamanan data, dan masalah integritas. Organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengelola data ataupun informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Manajemen dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengelola data ataupun informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management atau manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, dan data. Kegiatan manajemen data. 1. Mengumpulkan data. 2. Menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data. 3. Menyimpan data. 4. Memelihara data. 5. Mengamankan data. 6. Mengorganisasikan data. 7. Mencari data. Sistem database. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen sistem informasi manajemen. 1. Komponen data. Data dalam database biasa tersimpan dalam komputer kecil atau PC untuk single user, komputer mini untuk multi-user, komponen mainframe untuk multi-user. 2. Komponen hardware. Bagian hardware dari sistem database meliputi kepala pembaca yang digunakan untuk mengambil dan membaca data, proses dan memori yang digunakan untuk mendukung jalannya software sistem database. 3. Komponen sistem software. Antara database secara fisik dan pemakai sistem informasi manajemen dibatasi oleh suatu software atau lebih umum dikenal dengan sistem manajemen database atau DBMS. Komponen pemakai dalam sistem database ini ada 3 kelas pemakai yaitu 1. Kelompok pertama adalah programmer aplikasi yang bertanggung jawab dalam membuat program aplikasi yang menggunakan database. 2. Kelompok kedua adalah pemakai atau end user yang berinteraksi dengan sistem melalui terminal komputer yang online. 3. Kelompok ketiga adalah administrator database atau DBA. Abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yakni 1. Tingkat internal, 2. Tingkat eksternal, 3. Tingkat konseptual. Data yang umum yakni 1. Model hierarki. Pada model data ini, data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. 2. Model network. Pada model ini, setiap file data berhubungan dengan file-file data lainnya dengan kebutuhan manajemen suatu organisasi perusahaan. 3. Model relasi. Model relasi didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut sebagai entiti dan hubungan antara entiti-entiti tersebut.